Selamat pagi, siang, dan malam, tergantung ibu dosen dan teman-teman melihat video ini. Baik, kami dari kelompok lembaga keuangan yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Christian Moses Anderson dengan NIM 2022141097. Yang kedua Kamel 2022141098. Yang ketiga Maria Evelyn Grace 2022141099. Yang keempat Wisang Asri Kartika Sari 2022141000. Yang kelima Dionysius Reno dengan NIM 2022141001. Yang keenam Agatha Debbie Naomi 2022141002. Yang ketujuh Vincent Agustin dengan NIM 2022141003. Dan yang terakhir saya sendiri Vicky Junior Rizko dengan NIM 2022141004. Topik besar yang akan dipaparkan adalah lembaga keuangan. Adapun subtopiknya meliputi yang pertama pendahuluan, yang kedua sejarah perkembangan perbankan, yang ketiga bentuk lembaga keuangan, yang keempat fungsi bank, yang kelima lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, yang keenam peranan bank dan lembaga keuangan, yang ketujuh studi kasus dan analisis, dan yang terakhir penutup. Sejarah perbankan mengacu pada perkembangan bank dan perbankan, dengan istilah perbankan yang ditetapkan sebagai sebuah organisasi yang menyediakan fasilitas untuk penerimaan simpanan dan pemberian kredit. Banyak catatan sejarah yang menempatkan posisi penting sejarah perkembangan sistem perbankan pada Italia abad pertengahan. Bank Italia yang paling terkenal adalah Bank Medici yang didirikan oleh Giovanni Medici pada tahun 1397. Salah satu bank tertua yang masih berdiri adalah Banca Monte dei Paschi di Siena yang berkantor pusat di Siena, Italia dan telah beroperasi terus-menerus sejak 1472. Perkembangan perbankan menyebar dari Italia Utara ke seluruh kekaisaran Romawi Suci dan pada abad ke-15 dan abad ke-16 ke Eropa Utara. Hal ini diikuti oleh sejumlah inovasi penting yang berlangsung di Amsterdam selama Republik Belanda pada abad ke-17 dan di London sejak abad ke-18. Selama abad ke-20, perbankan di bidang telekomunikasi dan komputerisasi menyebabkan perubahan besar pada pola kegiatan bank yang menjadikan bank-bank meningkat secara ukuran, jumlah, dan penyebaran geografis. Krisis keuangan 2007 dan 2008 menyebabkan banyak kegagalan bank, termasuk beberapa bank terbesar di dunia dan memicu banyak perdebatan tentang peraturan bank. Oke, selanjutnya adalah bentuk lembaga keuangan. Jadi bentuk lembaga keuangan di Indonesia itu terdiri dari dua macam, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama yang kita bahas adalah lembaga keuangan bank, yaitu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan langsung kepada masyarakat. Lembaga ini berfungsi untuk menawarkan produk-produk keuangan berupa pengiriman uang, hutang, penitipan barang berharga, dan lain-lain. Contoh lembaga keuangan bank. Yang pertama yaitu Bank Sentral. Bank Sentral yakni bank yang mengendalikan dan bertanggung jawab untuk menstabilkan nilai mata uang suatu negara, contohnya Bank Indonesia. Bank Umum yaitu bank yang fungsinya memberikan jasa dalam lalu lintas keuangan di masyarakat. Contoh dari bank umum ini adalah Bank BCA, Mandiri, dan sebagainya. Yang terakhir yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang hanya menerima simpanan yang berupa deposito, tabungan, dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk lembaga keuangan non-bank, yaitu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, lalu menghimpun dana dari masyarakat dan mengeluarkan surat-surat berharga dan memberikan kepada perusahaan yang membutuhkan dana sebagai investasi. Contoh keuangan bukan bank yaitu yang pertama Pegadaian,
2 koperasi simpan pinjam, yang ketiga perusahaan modal ventura, yang keempat perusahaan sewa guna atau multi finance, yang kelima dana pensiun, dan yang keenam adalah pasar modal. Selanjutnya, fungsi bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Fungsi yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Bank diselenggarakan sebagai tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat, dan cara penghimpunannya dilakukan dengan mengadakan berbagai produk tabungan. Hal ini diharapkan dengan produk tersebut, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menyimpan uang di bank. Dan tak hanya tabungan biasa, bank juga menawarkan program deposito, di mana program yang satu ini menawarkan bunga lebih tinggi, namun dengan setoran yang lebih tinggi pula dibandingkan produk tabungan biasa. Fungsi yang kedua, menyalurkan dana. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat tidak dibiarkan menumpuk begitu saja di bank, namun dikembangkan dan dikelola sehingga menghasilkan bunga untuk nasabah. Bank juga diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu pembangunan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga bank memiliki wewenang untuk melakukan penyaluran dana. Penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit. Fungsi yang ketiga, menyediakan layanan jasa bank. Bank tidak hanya memberikan layanan kredit untuk masyarakat, namun juga menyediakan berbagai layanan jasa yang bisa membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Awalnya, bank memang hanya menyediakan layanan transfer untuk memudahkan perputaran uang atau memudahkan dalam pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lain bahkan ke luar negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, kini layanan yang dilakukan bank sangatlah beragam. Berbagai transaksi, pembayaran dan pembelian kini dapat dilakukan melalui bank, seperti pembelian tiket, pembayaran telepon, pembayaran listrik, dan lain-lain. Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara. Lembaga keuangan sebagai perantara keuangan merupakan salah satu fungsi dari lembaga keuangan, di mana suatu lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan memberi deposito ke masyarakat. Misalnya tabungan berjangka, tabungan sekolah, tabungan haji, deposito, safe deposit box, dan produk-produk tabungan lainnya. Selanjutnya, peranan bank dan lembaga keuangan. Peranan bank terdiri dari dua, yaitu hubungan luar negeri yang berarti sebagai jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, pariwisata, dan transfer uang. Yang kedua, peranan bank di dalam negeri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang yang antara lain meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, perdagangan, dan pertukaran, perkreditan, kiriman uang, dan pengawasan. Selanjutnya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri memiliki arti yaitu memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Peran lembaga keuangan dalam perekonomian sendiri yaitu yang pertama, lembaga keuangan seperti bank sentral memiliki peranan sebagai pencetak uang rupiah yang digunakan untuk alat pembayaran sah. Yang kedua, lembaga keuangan bank umum memiliki tugas untuk menerbitkan cek yang berguna untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Yang ketiga, berperan sebagai broker, pialang atau dealer yang bertugas untuk meningkatkan efisiensi di antara kedua belah pihak. Yang keempat, berperan dalam membantu penyaluran dana dari sektor rumah tangga kepada peminjam,
secara tak terbatas dan tanpa dikenal oleh pemilik dana. Yang kelima, berperan untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik dana atau penabung. Adapun studi kasus yang akan dibahas kali ini adalah Bank Senturi dan risiko keuangan negara. Kasus Bank Senturi mencuat ketika pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menyuntikkan modal sebesar 6,76 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut. Jumlah ini menjadi begitu besar dan menarik perhatian masyarakat karena dana penyelamatan Bank Senturi semula hanya diperkirakan sebesar 632 miliar. Kenaikan jumlah ini mengakibatkan berbagai tudingan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan penyelamatan Bank Senturi pada 20 November 2008 melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah melalui BI dan Departemen Keuangan berpendapat bahwa penyelamatan Bank Senturi melalui suntikan dana tersebut sudah tepat, dengan alasan untuk menghindari resiko sistematik yang mungkin timbul dari ditutupnya bank tersebut. Namun di sisi lain, mereka berpendapat bahwa penyelamatan Bank Senturi tersebut tidak tepat. Selain menggunakan uang negara yang merupakan uang rakyat, alasan mengenai kemungkinan terjadinya risiko sistematik kurang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut pihak yang tidak setuju dengan penyelamatan bank ini, Bank Senturi tidak akan mengganggu kestabilitas sistem perbankan negara kita karena secara market share Bank Senturi hanya mempunyai mencakup 0,1 jumlah nasabah perbankan di Indonesia. Lalu untuk pertanyaannya, tepat atau tidaknya keputusan penyelamatan Bank Senturi oleh pemerintah pada November 2008? Dalam kasus Senturi dapat kita lihat bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan dana talangan sebesar 6,76 triliun untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar yang diperkirakan mencapai 30 triliun. Artinya, jika pemerintah tidak melakukan bailout terhadap Bank Senturi, kemungkinan kerugian dan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah diperkirakan malah akan membengkak dan mencapai 30 triliun. Dana talangan tersebut berasal dari LPS yang modal awalnya berasal dari keuangan negara, sehingga kasus seperti ini mempunyai dampak resiko terhadap keuangan negara secara langsung. Jika dilihat sekilas, terlihat bahwa pemerintah telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Kejadian seperti ini merupakan salah satu bentuk resiko fiskal yang dapat merugikan keuangan negara dan bisa terjadi sewaktu-waktu. Akan tetapi, mengingat potensi resiko yang begitu besar jika bailout tidak dilakukan pemerintah, memutuskan menyelamatkan Bank Senturi. Terlepas dari adanya skenario dan bermacam-macam kecurangan dalam penyelamatan Bank Senturi, kasus ini telah menimbulkan resiko yang besar bagi keuangan negara. Hal yang dapat dilakukan adalah mengelola resiko. Melihat potensi kerugian yang begitu besar, diperlukan langkah-langkah yang tepat guna mencegah atau meminimalisir akibat terjadinya systematic risk tersebut. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain menyusun langkah-langkah antisipasi dalam rangka pengelolaan risiko dan perbaikan pada sistem perbankan keuangan negara ini. Selain itu, diperlukan juga langkah-langkah darurat yang dirasa perlu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan pada saat kritis yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Sebagai langkah antisipasi, diperlukan suatu mekanisme semacam early warning system yang baik untuk memantau dan memberikan laporan berkala kepada instansi yang berwenang mengawasi perbankan. Setelah menyimak pemaparan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki peran penting di dalam suatu negara, dan adanya peranan bank sangat membantu untuk lembaga keuangan dalam mengatur siklus keuangan negara, sehingga lembaga keuangan dan perbankan memiliki peran yang sangatlah berkaitan untuk bisa mencapai tujuan dalam pemerataan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok kami.
Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata dalam materi yang kami sampaikan. Terima kasih.